Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan sedikit menjelaskan materi tentang pesawat sederhana. Oh ya, perkenalkan dulu, nama saya Dina Putri Aramstia, NIM 203210049. Perkenalkan, nama saya Dima Puspita Grenindia, NIM 203210051. Perkenalkan, nama saya Elifatika Sari dengan NIM 203210059. Perkenalkan, nama saya Dwiniken Prastiawati, NIM 203210055. Apa sih pesawat sederhana? Pesawat sederhana adalah alat mekanik yang dapat mengubah arah atau besaran dari suatu gaya. Umumnya, alat pesawat sederhana disebut sebagai mekanisme paling sederhana yang memanfaatkan keuntungan mekanik untuk mengandalkan gaya. Ketika Anda mempelajari pesawat sederhana, Anda juga harus mengenal berbagai istilah sebagai berikut. Ada katrol, ada tuas, ada bidang miring. Yang selanjutnya, pesawat sederhana juga dibagi menjadi ada tiga titik, yaitu ada titik kuasa, titik beban, titik tumpu. Titik kuasa sendiri merupakan tempat di mana gaya kuasa itu diberikan, sedangkan titik beban merupakan tempat di mana meletakkan benda atau beban. Dan titik tumpu sendiri merupakan titik yang nantinya akan menjadi tumpuan beban dan bersifat tetap. Di sini saya akan menjelaskan tentang tuas atau pengungkit. Tuas atau pengungkit adalah batang yang digunakan untuk mengungkit, yaitu terdiri dari tiga, yaitu titik tumpu, kuasa, dan beban. Titik tumpu suatu titik di mana tuas bertumpu, kemudian kuasa gaya yang bekerja pada tuas, dan kemudian beban atau berat benda. Jenis-jenis tuas dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, tuas pengungkit atau golongan pertama. Tuas pengungkit jenis golongan pertama merupakan tuas dengan titik tumpu terletak antara titik beban dan titik kuasa, atau titik tumpu terletak di antara dua beban. Contohnya, alat yang tergolong tuas jenis pertama adalah tang, papan jungkat-jungkit, neraca sama lengan, dan gunting. Yang kedua, tuas pengungkit atau golongan kedua. Tuas pengungkit jenis golongan kedua merupakan tuas dengan titik beban terletak antara titik tumpu dan titik kuasa. Contoh alat dalam kehidupan sehari-hari yang tergolong tuas jenis pertama adalah jenis kedua adalah gerobak dorong roda 1, alat pemecah biji, dan alat pembuka tutup botol. Kemudian yang terakhir, tuas pengungkit jenis atau golongan ketiga. Tuas pengungkit jenis golongan ketiga merupakan tuas dengan titik kuasa terletak antara titik tumpu dan titik beban. Contoh alat dalam kehidupan sehari-hari yang tergolong tuas jenis ketiga adalah skop. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang rumus tuas. Rumus pada tuas atau pengungkit jenis pertama, kedua, dan ketiga adalah sebagai berikut. W kali LB sama dengan F kali LK, di mana W sama dengan M titik G. Keterangannya, W berat benda, LB lengan beban, F gaya kuasa, LK lengan kuasa, M massa benda, dan G percepatan gravitasi. Bidang miring, permukaan datar yang salah satu ujungnya lebih tinggi daripada yang lain. Contohnya jalan di pegunungan dan papan seluncur. Fungsi bidang miring membantu memindahkan benda yang terlalu berat. Keuntungan bidang miring, gaya yang dibutuhkan lebih kecil. Kelemahan bidang miring, jarak yang ditempuh lebih jauh. Rumus bidang miring, KM sama dengan F kali W sama dengan H kali S. F sama dengan H kali W per S. S sama dengan H kali W per F. W sama dengan F kali S per H. H sama dengan F kali S per W. F kuasa, W berat, H tinggi bidang miring, S panjang bidang miring. Katrol adalah suatu roda yang berputar pada porosnya. Biasanya digunakan bersama dengan rantai atau tali. Digunakan untuk menarik benda. Jenis-jenis katrol dibagi menjadi tiga, yaitu katrol tetap, katrol
katrol bebas, katrol majemuk. Apa yang dimaksud dengan katrol tetap? Katrol tetap ialah katrol yang berubah posisinya ketika digunakan untuk memindahkan benda. Dan apa yang dimaksud dengan katrol bebas? Katrol bebas ialah katrol yang berubah posisinya ketika digunakan pada memindahkan benda. Apa yang dimaksud dengan katrol majemuk? Katrol majemuk ialah perpaduan antara katrol tetap dan katrol bergerak. Rumus katrol. Keuntungan mekanis sama dengan sesuai jumlah katrol yang dipakai. Km sama dengan W per F. F sama dengan W per Km. Keterangan. Km sama dengan keuntungan mekanis, V sama dengan kuasa, W sama dengan berat benda. Roda. Roda merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang menggunakan prinsip menghubungkan roda pada sebuah poros yang dapat diputar secara bersamaan. Roda dapat memperkecil gaya yang dibutuhkan untuk menggeser suatu benda dengan meminimalisasi gaya gesek. Roda berporos ini diterapkan dalam transportasi darat, gerobak, setir mobil, dan kapal, serta gerinda. Keuntungan mekanis yang diperoleh dari menggunakan roda akan mempengaruhi kecepatan yang dihasilkan nilainya. Rumus roda yaitu Km sama dengan jari-jari roda per jari-jari poros. Dengan Km adalah keuntungan mekanis R roda menggunakan jari-jari roda. Cukup sekian dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.